Halo adik-adik, di sini Kak Rizka akan bercerita tentang sebuah cerita yang berjudul Rumah untuk Kura-Kura. Jadi gini ceritanya, dahulu kala ada seekor kura-kura yang sedang bersantai di pinggir sungai yang ada di tepi hutan. Kura-kura itu kemudian meminum air yang mengalir di sungai tersebut karena memang cuacanya pada hari itu sedikit panas. Nah, setelah minum, si kura-kura ini kembali bersantai. Tapi lama-lama si kura-kura ini merasa bosan. Karena merasa bosan, akhirnya si kura-kura memutuskan untuk mencari teman bermain. Dia kemudian berjalan ke arah hutan yang tidak terlalu rimbun yang ada di hadapannya. Di perjalanan, si kura-kura ini bertemu sama seekor kelinci. Tapi ada yang aneh, kelinci ini seperti sedang terjebak di dalam sebuah lubang. Sehingga kura-kura pun bertanya, "Hei kelinci, apa yang sedang kamu lakukan sampai kamu terjebak di dalam lubang?" Si kelinci yang sedang memakan wortel pun menjawab, "Hai kura-kura, aku tidak terjebak. Lubang ini adalah rumahku." Setelah mendengar jawaban si kelinci, kura-kura pun terdiam. Dia pun heran, apa itu rumah? Lalu dia pun bertanya kembali, "Rumah? Apa itu rumah kelinci?" Tanya kura-kura. "Rumah itu adalah tempat kita berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya hujan kura-kura." Mendengar jawaban si kelinci, si kura-kura pun terdiam. Dia tidak memiliki rumah. Dia pun merasa sedih. Tapi si kura-kura tiba-tiba memiliki sebuah rencana. Dia akan mencari rumah yang cocok untuk dirinya. Sehingga dia pun berkata pada kelinci, "Kelinci, bolehkah aku mencoba masuk ke dalam lubang yang kamu sebut rumah itu? Siapa tahu rumah itu juga cocok untukku, karena aku juga ingin mempunyai rumah," kata si kura-kura. Si kelinci pun memperbolehkan kura-kura untuk mencoba masuk ke dalam rumahnya. Nah, tapi waktu si kura-kura mau masuk ke dalam lubang rumah si kelinci ini, ternyata tubuhnya tidak muat. Yang muat cuma jari-jari kecilnya. Cuma kaki-kaki kecilnya aja muat teman-teman. Akhirnya dia tidak jadi masuk karena tidak muat. Dia merasa sedih teman-teman. Dan setelah kejadian itu, si kura-kura pun berpamitan sama si kelinci. Dia akan mencari rumah yang cocok untuknya lagi. Dia pun melanjutkan perjalanan dengan merasa sedih. Tiba-tiba, si kura-kura mendengar suara burung. Burung ini ternyata sedang bertengger di atas pohon. Lantas si kura-kura pun berteriak, "Hei burung!" Si burung tidak mendengarnya. Akhirnya si kura-kura pun kembali berteriak, "Hei burung, apa yang sedang kamu lakukan di atas pohon sana? Apa kamu tidak takut terjatuh?" Nah, si burung yang mendengar ini pun lantas terbang perlahan menghampiri kura-kura. Dia bilang kepada kura-kura, "Rumahku memang di atas sana kura-kura. Itulah sarangku, sebuah jerami yang aku bentuk seperti lingkaran." Lalu si kura-kura mempunyai ide lagi teman-teman. Dia bilang kepada si burung seperti ini, "Burung, bolehkah aku mencoba singgah di sarangmu? Aku juga ingin mempunyai rumah yang cocok untukku.
Aku sedang mencari rumah untukku, burung. Apakah boleh aku singgah di dalam sarangmu sebentar?" Si burung pun memperbolehkan kura-kura untuk singgah di sarangnya. Namun, untuk sampai ke sarang yang dimiliki oleh burung, kura-kura harus memanjat pohon yang tinggi. Akhirnya dia mencoba untuk memanjat, tapi sayang, waktu si kura-kura mau memanjat, ternyata dia tidak bisa. Akhirnya si kura-kura pun terjatuh. Si kura-kura terjatuh dalam keadaan terbalik. Tempurungnya berada di bawah, teman-teman. Lalu dia pun berkata, "Mungkin memang tidak ada rumah yang cocok untukku," pikirnya seperti itu. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar suara hentakan kaki. Ternyata hentakan kaki itu milik si kerbau, teman-teman. Si kerbau sedang berlari. Si kura-kura pun kaget, sedangkan si burung sudah terbang kembali ke pohon. Akhirnya, sebelum si kura-kura ini tertendang oleh kerbau yang sedang berlari, dia pun bersembunyi di dalam tempurungnya. Lalu tiba-tiba, bruak! Dia pun terlempar dan posisi tubuhnya kembali seperti semula, tapi kepalanya masih bersembunyi di dalam tempurung. Setelah kerbau pergi, si kura-kura yang masih berada di dalam tempurungnya pun tersadar. Ternyata selama ini ada satu rumah yang paling cocok untuk dirinya. Rumah yang selalu dia bawa kemana-mana. Rumah yang kuat, yang bisa melindungi dia dari mara bahaya, yaitu tempurungnya. Akhirnya si kura-kura pun merasa senang karena dia telah menemukan rumah yang cocok untuknya. Jadi adik-adik, pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah ketika kita menginginkan sesuatu, mungkin tanpa kita sadari, kita sudah memiliki apa yang kita inginkan itu. Jadi, apapun keadaannya, di sini kita diminta untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Dah.